Halo teman-teman, kembali lagi di video saya ya. Kita saat ini akan membahas terkait pajak lagi nih. Di tahun 2024 ini mungkin mau ada yang menonaktifkan NPWP-nya ya teman-teman. Kira-kira gimana ya caranya dan ketentuannya? Apakah bisa diaktifkan kembali juga nantinya? Kita mulai dengan pengertian NPWP non-efektif atau biasa disebut dengan NPWP-NE. Itu apa sih teman-teman? Kartu nomor pokok wajib pajak atau NPWP yang sebenarnya berlaku seumur hidup dalam beberapa kondisi bisa menjadi nonaktif dan tidak bisa digunakan lagi. Pada umumnya, NPWP bakal nonaktif terjadi karena dua hal. Pertama, NPWP dinyatakan non-efektif atau NE atau NPWP-NE. Yang kedua, NPWP dihapuskan atau DE. NPWP bisa menjadi nonaktif jika wajib pajak mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Pajak atau DJP untuk menonaktifkan NPWP-nya dan DJP mengabulkan permintaan tersebut. NPWP juga bisa dinonaktifkan oleh DJP ketika suatu NPWP dinilai memenuhi syarat untuk dinonaktifkan. Maka, penting bagi WP memastikan NPWP-nya tetap aktif dan memenuhi seluruh kewajiban perpajakan yang dikenakan padanya. Sebab, jika tidak, DJP bisa saja membekukan atau menonaktifkan NPWP tersebut dengan atau tanpa pemberitahuan kepada WP. Nah, bagi wajib pajak yang ingin mengetahui permohonan NPWP non-efektif, maka wajib pajak tersebut harus menyelesaikan seluruh kewajiban pajak yang belum selesai, yaitu termasuk pelaporan SPT tahunan pribadi. Jika status NPWP masih aktif, maka wajib pajak perlu lapor SPT tahunan terlebih dahulu. Dan yang perlu diingat ya teman-teman, pengajuan NPWP-NE ini hanya untuk wajib pajak yang tidak lagi memenuhi syarat. Misalnya, jika seorang karyawan yang di PHK memang tidak lagi mendapatkan penghasilan dan kondisinya memenuhi kriteria penetapan WP-NE, maka dirinya bisa mengajukan penonaktifan NPWP. Dari syarat-syarat ini ada 11 kriteria ya teman-teman. Namun 3 kriteria utamanya, yang pertama wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerja bebas yang secara nyata tidak lagi melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilannya di bawah PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Yang ketiga, wajib pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada poin kedua tadi yang memiliki NPWP untuk digunakan sebagai syarat administratif antara lain untuk memperoleh pekerjaan atau membuka rekening keuangan. Jika permohonan disetujui dan ditetapkan sebagai WP-NE, maka berlaku ketentuan. Yang pertama, tidak melaksanakan kewajiban penyampaian SPT. Yang kedua, tidak diterbitkan surat teguran sekalipun tidak menyampaikan SPT mulai terhitung sejak ditetapkannya sebagai WP-NE. Yang ketiga, tidak diterbitkan surat tagihan pajak atas sanksi administratif karena tidak menyampaikan SPT mulai terhitung sejak ditetapkannya sebagai WP-NE. Lalu bagaimana jika hanya ingin menonaktifkan NPWP sementara saja ya teman-teman? Sebuah nomor NPWP bisa dinonaktifkan sementara jika dalam beberapa kondisi ini ya teman-teman. Pertama, ketika teman-teman pindah ke luar negeri. Kasus seperti ini terjadi ketika teman-teman tinggal di luar negeri sedikitnya 183 hari dalam setahun. Setelah NPWP non-efektif atau NPWP-NE, teman-teman tidak perlu khawatir akan ditarik pajak seperti sebelumnya. Status seperti ini dapat membantu DJP dalam menghemat sumber daya yang digunakan untuk melakukan pengawasan rutin. Sebab NPWP yang resmi nonaktif tidak termasuk dalam daftar NPWP yang diawasi secara rutin oleh DJP. Yang kedua, ketika teman-teman sudah tidak lagi menjalankan usaha atau pekerja bebas lainnya, ketika teman-teman memutuskan pensiun atau berhenti dari kegiatan usaha, maka teman-teman bisa mengajukan permohonan agar NPWP-nya dinonaktifkan. Prosesnya akan diminta untuk mengajukan permohonan sendiri tanpa perantara.
Jika NPWP teman-teman sudah nonaktif, maka tidak akan lagi dikenai kewajiban membayar pajak dan tidak perlu lagi menyampaikan surat pemberitahuan SPT tahunan seperti sebelumnya. Yang ketiga, ketika penghasilan di bawah penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, jika sebelumnya teman-teman berpenghasilan di atas PTKP kemudian berhenti kerja, maka kartu NPWP tersebut dapat dinonaktifkan. Dengan begitu, DJP pun dapat mengetahui status WP yang berubah dari wajib pajak menjadi bukan wajib pajak. Dengan perubahan status ini, maka jika teman-teman akan didenda, jika tidak menyampaikan SPT, maka denda itu tidak lagi dan teman-teman juga tidak memiliki kewajiban membayar pajak. Keempat, teman-teman meminta NPWP dihapus namun belum ada keputusan ketika teman-teman tidak memiliki rencana akan kembali bekerja dan merasa tidak membutuhkan lagi NPWP. Teman-teman bisa saja membuat permohonan penghapusan NPWP. Proses ini membutuhkan waktu, yang salah satunya karena DJP harus cek dan recheck apakah teman-teman benar-benar bukan lagi seorang wajib pajak. Nah, bagaimana dengan NPWP yang sudah terlanjur non-efektif tetapi ternyata di suatu waktu membutuhkan NPWP lagi? Jawabannya bisa ya teman-teman, NPWP NE tersebut masih bisa diaktifkan kembali dengan beberapa persyaratan, baik online maupun offline. Tetapi yang perlu diingat, pengaktifan kembali NPWP hanya bisa dilakukan untuk NPWP yang non-efektif, bukan NPWP yang sudah dihapus. Kalau NPWP sudah dihapus, tidak bisa diaktifkan kembali, melainkan harus membuat baru. Makanya cara yang paling aman bisa mengajukan permohonan NPWP non-efektif. Dengan begitu, nomor NPWP tersebut cuma nonaktif sementara dan WP bisa mengajukan permohonan aktivasi kembali NPWP tersebut kapan saja. Nah, segitu dulu ya teman-teman informasi terkait NPWP ini. Kira-kira ada yang mau dibahas lagi nggak teman-teman? Bisa komen ya, nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan menyalakan lonceng untuk mendapatkan informasi menarik lainnya ya dari kami. Salam sehat dan salam growth mindset.